Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak mengakibatkan ekonomi menurun, namun pandemi COVID justru mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi kelompok wanita tani Sri Kandi Desa Cepogo, Jepara, Jawa Tengah. Pasalnya, hampir setiap hari ibu-ibu rumah tangga ini disibukkan untuk memproduksi minuman herbal yang diolah dari tanaman obat keluarga. Minuman yang terdiri dari temulawak, kunyit, kencur, dan jahe laris manis diburu warga untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi. Semenjak adanya pandemi COVID-19, ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani Sri Kandi Desa Cepogo hampir setiap hari memproduksi minuman herbal yang terbuat dari hasil tanaman obat keluarga yang ditanam di pekarangan rumah setiap anggota kelompok tani. Minuman herbal yang berbahan baku dari jahe, temulawak, kunyit, dan kencur ini laris manis diburu warga untuk minuman setiap hari agar imunitas tubuh terjaga. Menurut Ketua Kelompok Tani, dulunya sebelum adanya pandemi COVID, para ibu rumah tangga ini sudah mengolah hasil dari tanaman obat keluarga yang ditanam di pekarangan rumah menjadi jamu cair. Jamu-jamu tersebut dijual dengan cara dititipkan kepada pedagang sayur, namun karena banyaknya hasil produksi dari rempah yang ditanam para anggota kelompok, maka muncul ide untuk memproduksi minuman jamu instan yang bisa bertahan lama, serta sekali produksi bisa dalam jumlah banyak karena tidak mudah busuk. Menurutnya, di masa pandemi COVID-19, setiap hari kelompok tani bisa memproduksi hingga 10 kg jahe maupun temulawak sekali produksi. Hal itu karena banyak pesanan dari warga Jepara maupun luar Jepara. Untuk memproduksi jamu instan ini, para kelompok tani saling berganti dalam melakukan produksi. Hal itu dilakukan karena setiap anggota kelompok punya pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Jadi, di mana ada kelompok yang sedang tidak ada pekerjaan, mereka bisa melakukan produksi. Untuk membuat jamu instan ini cukup mudah, seperti dalam membuat jamu beras kencur. Bahan-bahan yang disiapkan seperti kencur, kunyit, gula pasir, tepung beras, garam, jahe, dan jeruk nipis. Untuk bahan kencur jahe, kunyit dihaluskan lalu diambil sarinya. Setelah itu, airnya dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih baru ditambah gula dan terus diaduk hingga mengkristal. Setelah mengkristal, baru ditambah tepung beras dan perasan jeruk nipis dan jahe, terus diaduk hingga rata. Setelah baru diayak dan dikemas. Karena adanya corona itu pesanan semakin pesat. Kalau dulu sehari paling bikin itu 2 kilo jahe atau kunyit atau temulawak, karena ada corona sehari bisa mencapai 5 kilo sampai 10 kilo. Karena kita pemasarannya itu juga sampai ke luar kota, jadinya sudah pada mengenal gitu. Itu lewat online atau gimana, Bu? Alhamdulillah sudah online, jadinya ada yang pesan terus kita kirim lewat online dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok juga pun sudah pesan dari sini. Sementara itu, warga setempat yang sering membeli jamu instan ini karena dirinya tidak perlu ribet untuk membuat jamu kunyit sendiri. Menurutnya jamu instan cukup praktis dikonsumsi serta rasanya pun cukup enak. Dirinya sering membeli jamu instan ini apalagi di masa pandemi COVID-19, imunitas tubuh harus dijaga. Tadi di sini beli apa, Mbak? Beli kunyit. Itu buat apa, Mbak? Kunyit instan. Jadi nanti kan kalau saya habis melahirkan, nah buat jaga stamina biasanya kunyit langsung saya seduh aja. Ibu-ibu kan malas repot ya, jadi udah capek ngurus bayi yang simpel-simpel aja. Jadi jamu yang instan tuh, Mbak, ya? Iya. Sering beli atau emang baru kali ini, Mbak? Ya memang udah sering konsumsi juga. Selain kunyit juga biasanya jahe, itu juga kita konsumsi. Di kelompok wanita tani Sri Kandi ini memproduksi beberapa minuman jamu instan seperti minuman serbuk temulawak, minuman serbuk kunyit, minuman serbuk jahe, minuman serbuk beras kencur. Untuk harga minuman jenis instan ini cukup murah, hanya dibanderol Rp15.000 per bungkusnya dengan ukuran 250 gram. Dari Jepara, Eko Purwanto memberitakan.